Kita lanjutkan kuliah termodinamika fundamental kita. Ini sudah sampai kalau tidak salah video ke-8. Nah, pada kuliah yang lalu kita bahas mengenai kesetimbangan fasa. Ini ada dua topik, yaitu kesetimbangan fasa zat murni, kemudian ada kesetimbangan fasa banyak komponen atau multi komponen. Ini sudah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kesetimbangan fasa multi komponen. Sketnya misalnya seperti ini. Ada dua fasa. Di fasa 1, fasa 2. Setimbang tandanya begini. Setimbang fasa. Kemudian ada prasyarat sama agar setimbang fasa itu prasyaratnya tekanan di fase 1 sama dengan tekanan di fase 2, suhu di fase 1 sama dengan suhu di fase 2, atau terjadi kesetimbangan mekanikal dan kesetimbangan thermal. Jadi ini misalnya tekanannya P, suhunya T, maka agar setimbang ini syaratnya tekanan juga harus P, suhunya juga harus T. Misalnya ini fase cair, komposisinya adalah X1, X2, dan seterusnya sampai XK. K adalah jumlah komponen. Misalnya yang atasnya uap, fase satunya. Misalnya komposisinya biasanya Y. Y1, Y2, YK. K adalah jumlah komponen. Tentunya tidak hanya uap cair, ini bisa cair padat, cair-cair juga bisa, gas padat juga bisa, padat-padat juga bisa ya. Oke, jadi prasyaratnya sama, tekanan sama, suhunya sama. Sekarang syaratnya apa? Nah, di prasyarat kesetimbangan thermal P fase 1 sama dengan P fase 2, sebut saja P. Ini kesetimbangan mekanis. Kemudian T fase 1 harus sama dengan T fase 2. Sebut saja T. Ini adalah kesetimbangan termis. Lalu syarat setimbang apa? Nah, kita akan bahas ini.
Nah, sekarang sebelum kesetimbangan multi komponen, perlu membahas dulu homogeneous, open system, sistem homogen terbuka ya. Nah, ini apa maksudnya? Kalau kemarin tertutup, homogen tertutup itu satu fasa bisa transfer energi dengan lingkungan, namun tidak bisa transfer massa dengan lingkungan. Nah, kalau terbuka, open, homogeneous, ada 3 kata kunci, yaitu apa? Satu fasa, lalu bisa transfer energi dengan lingkungan, dan bisa transfer massa dengan lingkungan. Nah, ini akibatnya apa? Jumlah mol komponen-komponen tidak tetap karena bisa transfer massa dengan lingkungan. Jadi kalau closed system, equation of state itu berbentuk P itu fungsi V dan T, karena jumlah mol tetap, atau V fungsi P T ya. Jadi ada equation of state berbentuk P fungsi VT atau V fungsi PT karena N-nya konstan. Nah, sekarang kalau open itu P fungsi apa? V, T, dan masing-masing komponen. Jumlah mol masing-masing komponen. Atau bisa juga dalam bentuk V, P, T, N1, N2. Ini adalah apa? Jumlah mol masing-masing komponen. Lalu konsekuensinya apa? Bentuk persamaan Maxwell berbeda ya. Nah, ini lihat
textbook. Saya akan ambil Maxwell yang sangat berkaitan dengan kesetimbangan fasa multikomponen saja. Salah satu parameter penting dalam multikomponen sistem mixture adalah yang disebut partial molar quantity. Ini nanti akan sangat terkait dengan kesetimbangan fasa multikomponen. Maka saya bahas sedikit di sini untuk mengantarkan ke kesetimbangan fasa multikomponen. Misalnya ada K komponen dan ada sifat atau besaran M. Itu adalah besaran ekstensif. Misal M itu bisa volume, bisa entalpi, bisa entropi, bisa Gibbs free energy, bisa Helmholtz free energy. Maka partial molar quantity komponen I adalah M, sifat M itu bisa entropi, bisa G dan sebagainya. Ada garis di atasnya dan ada indeks I. Itu apa? D M besar, D NI pada T konstan, P konstan, dan NJ konstan. Bertambahnya M akibat bertambahnya NI perbandingannya pada T tetap, P tetap, dan NJ itu komponen lain. Komponen lain yang tetap. Ini bisa ditulis DNI dari M besar itu adalah jumlah mol total kali M kecil. Pada kondisi apa? T, P, N, C. Contoh partial molar volume. Itu adalah simbolnya V partial garis di atasnya. Komponen I itu adalah D volume, DNI, T, P, NJ, atau DNI dari N,
V kecil volume pada TPNJ. Lalu bisa juga partial molar entalpi, bisa juga partial molar entropi. Tapi yang sangat penting adalah untuk sifat keseimbangan fase adalah partial molar Gibbs free energy. Itu apa? Simbolnya adalah G partial pakai I ya. Jadi sebenarnya huruf kecil ya. Simbolnya huruf kecil. Di G huruf kecil, I itu artinya apa? Partial molar Gibbs free energy adalah apa? DG DNI TPNJ atau DDNI NG. G itulah G per mol ya. TPNJ. Ini sering disebut dengan mu I atau chemical potential. Itu sering disebut dengan potensial atau ya GI itu sama dengan mu I atau chemical potential atau potensial kimia, yaitu apa? Perubahan G dibagi perubahan I, NI ya. Perubahan G dibagi perubahan NI untuk tekanan tetap, suhu tetap, dan komponen lain, mol komponen lain tetap. Ini maksudnya apa tuh bentuk matematika gini nih? Misalnya kita lihat VI partial molar volume. Volume itu pakai VE ya, pakai E ya. Partial molar volume itu adalah apa? Sebenarnya menyatakan tajamnya pengaruh NI terhadap sifat V. Jadi apakah jumlah mol komponen I itu berpengaruh besar terhadap volume total? Caranya gimana? Komponen lainnya dibuat tetap, suhu dibuat tetap, tekanan dibuat tetap, kemudian ditambahi NI sedikit sekali. Kemudian ada perubahan V. Nah, perubahan V dibagi perubahan NI yang sedikit tadi pada tekanan tetap, suhu tetap, dan komponen lain tetap itu adalah menyatakan tajamnya pengaruh komponen I terhadap sifat volume. Maka disebut partial molar volume. Atau bisa dikatakan kontribusi I terhadap sifat V. Kalau tambah sedikit, komponen 2, volumenya tambah banyak, oh berarti ini partial molar volume, komponen 2 itu sangat tinggi, artinya pengaruhnya sangat besar terhadap volume total. Kalau partial molar Gibbs free energy itu adalah tajamnya pengaruh komponen I, ya, GI parsial itu adalah tajamnya pengaruh jumlah komponen I terhadap nilai Gibbs free energy pada suhu tetap, tekanan tetap, komponen yang lain dijaga tetap. Jadi kalau ditambah I sedikit ya, NI sedikit sekali, G-nya tambah banyak, oh itu berarti partial molar Gibbs free energy dari komponen I itu besar atau pengaruhnya terhadap
sifat G itu besar. Kalau ditambah NI sedikit, perubahannya G juga sangat kecil, sangat relatif, itu maka berarti apa? GI-nya kecil. Ya, perubahan NI mengakibatkan perubahan G yang sedikit, maka kontribusi I terhadap G itu relatif tidak besar atau tidak banyak berpengaruh. Jadi partial molar quantity itu merefleksikan tajamnya pengaruh suatu komponen, jumlah suatu komponen, tajamnya pengaruh jumlah suatu komponen terhadap sifat campurannya. Oke, nanti ini akan bermanfaat untuk analisis kesetimbangan fasa multi komponen, ya, terutama yang multi komponen. Oke, kembali ke kesetimbangan fasa. Sekarang kita sketch dulu. Oke, sekarang kembali ke kesetimbangan fasa multi komponen. Fasa multi komponen digambar secara skematis. Kita punya dua fasa. Fasa 1, fasa 2, setimbang. Lalu ada prasyarat tadi apa? Tekanan di fase 1 harus sama dengan tekanan di fase 2. Suhu di fase 1 harus sama dengan suhu di fase 2. Ini prasyarat terjadinya setimbang fase. Misalnya uap komposisinya adalah Y1, Y2, Y3, YK. Ini X1, X2, X3, XK. Nah, sekarang kalau kita bandingkan syarat setimbang fasa. Kalau yang zat murni mana Pak? Kalau yang bisa untuk inisiasi proses adalah energi bebas, maka syarat setimbang energi bebas per mol di fase 1 sama dengan energi bebas per mol di fase 2. G di fase 1 harus sama dengan G di fase 2. Kemudian G dipandang sulit dihubungkan dengan besaran teramati, terus dicari besaran lain yang bisa mewakili G dalam syarat kesetimbangan fasa dan lebih mudah dihubungkan dengan besaran teramati. Muncul konsep fugasitas bahan murni, yaitu fugasitas zat murni fase 1 harus sama dengan fugasitas zat murni fase 2. Ini syarat setimbang. Lalu bagaimana korelasi G dengan F? Definisinya DG R konstan tegas kali suhu D ln F. Karena ini diferensial maka harus ada boundary condition. Kalau P mendekati 0 maka fugasitas mendekati
P. Ini adalah definisi fugasitas zat murni. Nah, sekarang kalau multi komponen gimana? Nah, ini sekarang yang setimbang banyak komponen nih. Komponen 1 harus setimbang, komponen 2 harus setimbang, komponen 3 juga harus setimbang. Jadi syaratnya apa? G. Tapi G yang mana? Ya kontribusi komponen-komponen tersebut terhadap G. Yaitu apa? Partial molar Gibbs free energy. Jadi tajamnya pengaruh komponen 1 terhadap G di fase 1 harus sama dengan di fase 2. Jadi syaratnya apa? Ini G parsial komponen 1 di fase 1 harus sama dengan G parsial komponen 1 di fase 2. Kemudian komponen 1 setimbang, komponen 2 juga harus setimbang. G parsial komponen 2 di fase 1 sama dengan G parsial komponen 2 di fase 2. Dan seterusnya sampai G parsial komponen K di fase 1 sama dengan G parsial komponen K di fase 2. Ini berlaku untuk semua komponen. Nah, ini syaratnya ada K. Kemudian ini juga diwakili oleh dianggap sulit dihubungkan dengan besaran teramati, maka didefinisikan juga fugasitas parsial. Kalau kemarin kan fugasitas zat murni, ini G murni, fugasitas murni, sekarang ini G parsial, lalu definisikan pula fugasitas parsial. Jadi fugasitas parsial adalah besaran yang bisa mewakili partial Gibbs free energy dalam kriteria keseimbangan dan lebih mudah dikorelasikan dengan besaran-besaran teramati. Jadi ini diganti juga fugasitas, tapi fugasitas parsial. Simbolnya sama, F garis komponen I di fase 1, komponen 1 ya, harus sama dengan fugasitas parsial komponen 1 di fase 2. Lalu fugasitas parsial komponen 2 di fase 1 harus sama dengan fugasitas parsial komponen 2 di fase 2. Dan seterusnya sampai semua komponen. Fugasitas komponen K parsial di fase 1 harus sama dengan fugasitas parsial komponen K di fase 2. Jadi adalah definisinya apa ini? Fugasitas parsial. Kalau ini Gibbs free energy parsial. Nah, bagaimana definisi fugasitas parsial komponen I? Kita bahas selanjutnya. Kalau zat murni, definisinya apa? dG sama dengan RT ln F pada T tetap, ingat ya. Kemudian boundary condition-nya pada P mendekati 0,
fugasitas mendekati P. Ini zat murni. Kalau komponen I dalam campuran itu analog, ya ini harus DG menjadi DG parsial komponen I sama dengan RT ln F I parsial pada apa? T tetap. Lalu boundary condition-nya gimana? Pada P mendekati 0, maka Fi parsial mendekati apa? Nah, kalau sana tekanan total, ini menjadi tekanan parsial. Tekanan parsial itu apa? Tekanan parsial adalah fraksi mol kali tekanan total. Nah, ini adalah definisi dari fugasitas parsial. Oke, lalu rumus korelasinya atau problem berikutnya adalah bagaimana mengkorelasikan Fi parsial dengan besaran-besaran teramati. Nah, ada dua pendekatan. Yang pertama berbasis equation of state. Atau berbasis sifat volumetrik. Lalu akan muncul yang namanya konsep nanti koefisien fugasitas parsial atau partial fugacity coefficient. Partial fugacity coefficient. Lalu yang kedua adalah yang berbasis excess Gibbs free energy ya. Ini akan muncul koreksi yang namanya nanti koefisien aktivitas atau activity coefficient. Simbolnya apa? Gamma I. Kalau ini simbolnya adalah Ci parsial. Ada Ci parsial komponen I. Koefisien fugasitas parsial. Itu koefisien fugasitas adalah Ci. Terus sekarang tadi parsial komponen I. Nah, sekarang pendekatan yang pertama kita bahas dulu yang berbasis equation of state. Kalau zat murni gimana kemarin? Bahwa F sama dengan tekanan kali koefisien fugasitas. Lalu koefisien fugasitas bisa dihitung dari integral kemarin ya. dP
0 sampai P, atau integral V sampai V tak berhingga sesuatu di sini dV ya, dan ada terusannya. Lihat kuliah sebelumnya. Ini yang berbasis equation of state. Bagaimana nggak multi komponen? Maka F parsial komponen I analog dengan itu di atas C I parsial, lalu P diganti tekanan parsial YI kali P. Atau ini saya ganti atau bagaimana mencari CI. Oke. Kita lihat untuk zat murni ln CI sama dengan apa? Integral P sama dengan 0, P sama dengan P per RT, kemarin ya sudah dijabarkan. Integral apa? V min RT per V D RT per P ya. RT per P DP. Lihat kuliah di video sebelumnya. Ini bukan pakai CI ya, ini psi saja ya. Ln psi. Nah, sekarang kalau komponen I dalam campuran, ini penjabaran, lihat textbook ya. Banyak ya. Analog saja, ln CI parsial per RT integral P sama dengan 0 sampai P sama dengan P. Nah, sekarang V diganti apa? Ya, V diganti volume parsial atau partial molar volume atau VI parsial min RT per P dP. Ini adalah partial molar volume. Ingat gimana? VI adalah apa? dV dNi pada T PNJ atau D dNi dari N V kecil
Bentar, ini kok enggak keluar. Oke, sekarang kita minta tinta. Ini agak macet nih, tangan saya kurang basah mungkin. Ntar saya basahi tangan dulu. Bentar. Ini adalah dari NV ya, pada TPNJ konstan. Jadi analog saja, VI diganti, V diganti V parsial ya, V parsial komponen I. Lihat seperti ini. Nah, sekarang rumus tersebut cocok dipakai jika IOS berbentuk tadi V fungsi P T N1 N2 NK. Jika IOS berbentuk beda, misalnya yang ini bentuk P fungsi VT, maka rumus perlu dimodifikasi. Bagaimana bentuknya? Itu adalah seperti ini. Bisa dijabarkan, silakan dilihat di textbook ya. Sama dengan 1/RT kali integral V sama dengan V sampai V sama dengan tak berhingga, V sama dengan V sampai V sama dengan tak berhingga,
Ini diganti D, P, DNI. Untuk apa yang konstan? Suhu konstan, volume total konstan, NJ konstan. Min RT per V dV min RT ln Z dengan Z sama dengan PV per RT. Saya salah, ini tandanya dV besar, berarti harus pakai V besar. Ya. Ini harus pakai V sama dengan V sampai V sama dengan tak berhingga ya. V tak berhingga. V sama dengan V tak berhingga. Dengan Z sama dengan PV per RT. Nah, sekarang dibutuhkan apa? Mencari CI diperlukan IOS untuk multi komponen. Sedangkan yang banyak tersedia adalah IOS equation of state untuk zat murni. Jadi problem berikutnya adalah bagaimana mencari IOS equation of state multi komponen. Oke. Saya kira kita akhiri dulu video ini. Kita lanjutkan di video berikutnya. Start dengan bagaimana IOS untuk multi komponen. Oke, kita akhiri. Terima kasih.